Pada Pilkada serentak tahun 2024, PKS siap mengajukan kader-kader terbaiknya sebagai kandidat calon gubernur atau wakil gubernur. Juga mendengarkan dari berbagai masukan. Para tokoh, ulama, habaib merestui, menyetujui dan menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tidak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Pendukung Palestina ini benar-benar makin biadab ya. Baru kemarin mukulin customer Starbucks, sekarang mereka membuli 3 anak di bawah umur. Padahal ketiga anak ini cuma meniru apa yang mereka sering dengar dan baca di media sosial yang diposting sama pendukung Palestina sendiri. Pendukung Palestina duluan yang pakai istilah, kok masih minum kopi Starbucks sih? Sama aja kayak minum darah anak Palestina. Itu kan istilah mereka sendiri. Pendukung Palestina ini benar-benar makin biadab ya. Udah hilang akal sehat mereka ini semua. Sarap. Panglima TNI menawarkan transportasi gratis bagi para pembela Palestina untuk berangkat ke Gaza. Saya mau menawarkan khusus kepada Felix Xiao, Hasan Abdillah, Erlangga Grescinov, dan Aap El Karimi, para influencer yang sangat-sangat getol bikin konten membela Palestina. Saya akan menawarkan kepada mereka masing-masing uang sebesar 50 juta untuk berangkat ke Gaza secepatnya, angkat senjata bela Palestina di sana. Dari 50 juta, 10 juta cukup untuk pesawat one way ke Mesir, 10 juta lagi untuk beli senapan AK-47 beserta amunisinya, dan sisanya 30 juta lebih dari cukup untuk makan minum sebulan selama perang lawan Israel. Yuk, berangkat jihad ke Gaza yuk, bisa yuk. Jangan cuma bisa keluar-keluar bacot omdo di medsos doang. Jangan cuma memerangi bangsa sendiri yang lagi minum Starbucks dan makan McDonald doang. Jangan jadi pengecut beraninya sama anak-anak perempuan di bawah umur doang. Yuk, tunjukkan kalau kalian itu jantan. Berangkat jihad bela Palestina, angkat senjata lawan Israel. Duitnya dari saya, masing-masing 50 juta, total 200 juta. Yuk, bisa yuk. Jangan jadi penakut ayam sayur. Jadi alasan Palestina belum merdeka itu karena Palestina itu didukung sama orang-orang munafik seperti Felix Xiao. Felix Xiao bilang, tidak waras kalau masih pakai produk yang jelas-jelas membantu Israel. Itu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu kayaknya nggak waras gitu kan. Bos Instagram Mark Zuckerberg itu salah satu donatur terbesar loh untuk Israel. Mark juga pernah bilang Hamas itu adalah teroris. Jadi saat Felix Xiao pakai Instagram, produk yang jelas-jelas membantu Israel, tanpa disadari sama Felix Xiao, dia itu sudah setuju dengan Mark Zuckerberg bahwa Israel harus didukung dan Hamas adalah teroris. Elon Musk, bos Twitter X itu jelas-jelas loh mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi, setiap pendukung Palestina ketika mereka pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka sudah setuju dengan Elon Musk bahwa Gaza harus dibom. Jadi jelas ya, selama orang-orang munafik ini masih pakai Instagram, masih pakai Twitter X, tidak akan Palestina merdeka. Karena setiap kali mereka pakai Instagram, pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Mark Zuckerberg, mereka telah mendukung Elon Musk. Yang artinya, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi kalau mau Palestina merdeka gampang kok. Segera tutup akun Instagram dan Twitter X kalian, stop dukung Mark Zuckerberg, stop dukung Elon Musk, yang jelas-jelas mereka telah membantu Israel ngebom Gaza. Ayolah, jangan jadi manusia munafik. Allah paling benci sama manusia munafik. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Oh, jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW.
Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti, ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Assalamualaikum Beb, mau nanya, teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan Nabinya? Enggak lah. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia, andaikan dia gila, tetap dia itu habib. Karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung daif. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Jangan sampai hidup lagi di sini. Selagi masih ada ini, negara ini tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Semakin miskin, semakin tarut terus ini. Allah Akbar. Acak-acak bangsa, rakyat kita beras mahal. Baik, Pak Musik. Rakyat menjerit, beras mahal. Tangkap Jokowi! Adili Jokowi!
dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang atau pecundang-pecundang, pengkhianat-pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, aku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu.
para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta. Tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis, macam-macam. Dari kegiatan bisnis. Keren gitu. Kalau si Dowir Habaib, nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab. Karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong. Ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam mi'raj. Berapa kali? 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena Anda saudara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Anies sangat mungkin akan maju kembali sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada 2024 nanti. Dan salah satu partai yang mengajukan nama Anies adalah PDIP. Sementara Ahok saat ini adalah anggota partai PDIP. Jadi kalau di Jakarta pertarungannya adalah Anies versus siapapun cagup dari kubu Prabowo, misalnya Ridwan Kamil, siapakah yang akan menang? Kalau sepenuhnya pengkubuan tidak berubah, tentu Anies yang akan menang di DKI. Kemenangan itu ditentukan oleh suara dari pendukung Ganjar. Kalau pendukung Ganjar yang mayoritas adalah pemilih PDIP mendukung Anies, maka Anies akan menang besar. Dalam Pilpres 2024, Anies kalah sangat tipis dari Prabowo di DKI. Anies memperoleh 41,07% suara, sementara Prabowo meraih 41,66% suara. Jadi selisihnya di bawah 1%. Sementara Ganjar memperoleh 17,25%. Karena itu faktor yang paling menentukan adalah PDIP.
Begitu PDIP nanti secara tegas menyatakan dukungan pada Anies, peluang kemenangan Anies akan semakin terbuka lebar. Tapi nanti dulu, apakah pendukung PDIP memang akan sepenuhnya solid kalau harus memilih Anies? Karena itu bagi saya menjadi penting untuk melihat bagaimana seorang Ahok akan bersikap dalam pemilihan ini. PDIP dikenal memiliki pendukung loyal yang sama patuhnya dengan pendukung PKS. Bagi mereka, apa yang dikatakan partai, apa yang dikatakan Bu Mega adalah semacam perintah yang harus dijalankan. Mereka adalah semacam captive market bagi Anies. Jadi kalau pendukung Anies di Pilpres, gabungan PKS, Nasdem, dan PKB bergabung dengan pemilih PDIP, kemenangan Anies sudah sangat terbayangkan. Keputusannya memang belum definitif. PDIP belum memutuskan untuk mengajukan nama Anies sebagai calon tunggal. DPD PDIP Jakarta mengusulkan 10 nama. Nama-nama lain adalah Tri Risma Harini, Prasetyo Edi Marsudi, Azwar Anas, Andika Perkasa, Basuki Hadi Mulyono, dan beberapa nama lain termasuk Ahok sendiri. Tapi banyak pihak menilai di antara deretan nama itu yang paling kuat potensi kemenangannya adalah Anies. Jadi mungkinkah kali ini PDIP mendukung Anies? Kalau sekarang PDIP mendekat ke Anies, mereka akan paksa PDIP untuk menjadi partai pendukung pelengkap, bukan partai pendukung utama. Kalaulah pendukung Anies bersedia menerima PDIP, itu tidak akan dilakukan dengan hati yang penuh sukarela. Kalaulah PKS dan PDIP duduk bersama di satu meja, itu adalah persekutuan yang dilandasi saling curiga. Biar bagaimanapun, pendukung utama Anies adalah kaum yang percaya bahwa Islam harus memenangkan kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa musuh utama Indonesia adalah komunisme, sekularisme, liberalisme. Dan bagi mereka, PDIP adalah sebuah kekuatan yang mewakili bahaya terbesar bagi Indonesia itu. Ahok jadi penting karena dia adalah contoh seorang kader PDIP yang sangat rasional tapi memiliki latar belakang sejarah yang sangat pahit dengan Anies. Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Bahkan kalaulah tidak ada sejarah pahit itu, Ahok adalah contoh pendukung PDIP yang tidak akan begitu saja mengikuti jalan yang sudah ditetapkan partai tanpa memikirkan apa yang diakibatkan pilihan itu bagi Indonesia. Contoh Ahok bahkan bisa lebih ekstrim. Dia dulu merasakan langsung kejahatan kelompok-kelompok radikal yang menjadikan ras dan agama Ahok sebagai alasan untuk menjatuhkan dan menggagalkan dirinya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa pedih. Lantas, mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Karena itu persekutuan pendukung Anies dan pendukung PDIP bukannya tanpa hambatan. Apalagi kita tahu salah satu basis kekuatan utama pendukung PDIP adalah kaum non-muslim dan kaum Tionghoa. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Saya menduga lawan yang akan dihadapi PDIP nanti adalah Ridwan Kamil, yang kemungkinan besar akan diajukan oleh minimal Golkar dan Gerindra. Berbeda dengan Pilgub 2016 dulu, Ridwan Kamil adalah tokoh muslim yang juga dikenal soleh. Dapatkah calon seperti Bu Risma, Andika Perkasa, Basuki Hadi Mulyono berhadapan dengan Ridwan dan Anies? Karena itu, ikut mendukung Anies adalah sebuah pilihan yang sangat rasional bagi PDIP. Terutama kalau politik didefinisikan sebagai proses memperoleh kekuasaan. Ahok perlu mendukung Anies bukan karena dia percaya pada Anies. Ahok perlu mendukung Anies karena hanya Anieslah satu-satunya peluang yang memungkinkan PDIP selamat dan ikut berada dalam satu gerbong bersama untuk memimpin Jakarta. Pilihannya memang terbatas. Seperti saya katakan tadi, PDIP sebenarnya punya deretan nama yang mungkin mereka ajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Bahkan nama Ahok pun berada dalam deretan itu. Tapi seberapa besar peluang kemenangan mereka untuk menang? Kalau nama Ahok yang kembali diajukan ya sudah pasti kalah.
Tapi kandidat-kandidat Muslim lain apakah cukup kuat? Agar memenangkan Anies, Ahok harus memiliki keyakinan bahwa yang kali ini diperjuangkan bukanlah kepentingan dirinya, melainkan kepentingan masyarakat lebih luas. Ahok harus dibuat percaya bahwa dia harus mengalah untuk memenangkan sebuah perjuangan yang lebih besar. Dia harus belajar untuk melihat Anies dan PKS dan kelompok-kelompok Islam konservatif lainnya sebagai orang-orang yang bisa menerima perbedaan, keragaman, dan demokrasi. Atau kalaulah keyakinan itu terlalu sulit untuk diubah, paling tidak Ahok bisa meyakinkan dirinya bahwa PDIP bersedia mendukung Anies semata-mata karena alasan taktis untuk mencapai keberhasilan strategi yang lebih luas. Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 saya rasa akan menyajikan panggung pertarungan politik yang luar biasa menarik. Kita akan menyaksikan seberapa jauh PDIP dan Ahok bersedia mengkompromikan nilai-nilai moral yang dimilikinya untuk mencapai kekuasaan. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya, kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA. Sebelum koar-koar di atas mimbar, dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia? Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.